Nabi Lut berdakwah dengan waktu yang cukup lama, menasihati mereka, namun mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka ingin mengusir Nabi Lut, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Dan tidak ada jawaban yang diberikan oleh kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut kecuali mereka berkata, "Usirlah Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci." Dan ini semakin perkuat bahwasanya fitrah mereka sudah berubah, sudah terbolak-balik. Mereka tahu mereka berbuat najis, mereka tahu. Dan mereka tahu Nabi Lut menyerukan suatu kesucian, lelaki dengan wanita, ya, berhubungan lewat kubul. Sekarang mereka tahu apa praktek yang mereka lakukan, lelaki dengan lelaki lewat dubur ada najisnya. Mereka tahu, sehingga mereka mengatakan Nabi Lut dan keluarganya unasun yatatahharun, orang-orang yang sok suci. Maka kata para ulama, ini menunjukkan fitrah mereka rusak. Bagaimana mereka mengusir Nabi Lut dengan dalil bahwasanya Nabi Lut baik. Ada orang, keluarin orang ini, kenapa orang ini baik, tidak pernah mencuri, keluarin dia. Ada orang seperti itu. Kita bilang usir orang ini karena dia pencuri, usir orang ini karena dia pezina, usir orang ini karena dia orang yang menjijikkan, baru diusir. Sekarang kebalikan, mereka mengatakan usir kaum Nabi Lut karena mereka orang-orang suci. Jadi itulah ya, Allah mengatakan wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan menghias amal perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang menjijikkan seakan-akan indah, perbuatan yang suci, nikah yang normal dianggap tidak baik. Bahkan dijadikan alasan untuk mengusir kaum Nabi Lut. Mengusir apa? Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain mereka mengatakan, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu i'tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin." Kata mereka, "Wahai Lut, datangkan azab Allah kalau kau memang benar." Jadi mereka nantang, sudah mau mengusir Nabi Lut, mereka juga nantang, "Datangkan azab Allah jika kau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala." Tatkala itu, maka Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah, "Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin." Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi mereka ini praktisi homoseksual disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Di antaranya dikatakan al-mufsidin, orang-orang pembuat kerusakan. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-mujrimin, orang-orang pelaku dosa. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Dikatakan oleh Allah juga al-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Allah memberikan sifat-sifat yang buruk kepada kaum Nabi Lut karena kejinya perbuatan mereka. Kejinya perbuatan mereka. Perbuatan mereka menjijikkan. Bagaimana laki mendatangi apa? Lelaki. Oleh karenanya Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat dari Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, ya, dia berkata, "Laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara qaumi Lutin ma dhanantu anna dzakaran ya'lu dzakaran." Kata Al-Walid bin Abdul Malik rahimahumullah, kalau seandainya Allah tidak mengkisahkan kisah kaum Nabi Lut, maka tidak terbetik dalam hati kami tidak akan menyangka ada lelaki berhubungan dengan lelaki. Tetapi Allah sebutkan, berarti ada. Berarti pernah terjadi. Oleh karenanya praktek homoseksual pertama kali terjadi adalah di kaum Nabi Lut. Allah mengatakan, "Wa Lutan idz qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Lut tatkala berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji al-fahisha, sejenis dengan zina? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Allah tidak mengatakan ma sabaqakum biha ahadun, tapi Allah mengatakan min ahadin, dan ini menunjukkan penekanan. Tidak seorang pun sebelum kalian pernah melakukan hal ini, tidak ada. Jadi yang pertama kali melakukan praktik homoseksual adalah kaum Nabi Lut. Ya, ini perkara yang sangat aneh, laki-laki dengan apa? Laki-laki. Terus kemudian dikatakan halal. Seandainya perbuatan ini halal, maka akan ada fikih baru ya. Fikih nikah lelaki dengan lelaki. Nazarnya gimana? Laki nazar laki-laki. Mungkin jenggotnya disingkap gini. Laki-laki nazar laki-laki, apa yang nazar? Ya subhanallah. Atau otaknya taruh di mana mereka? Mahramnya siapa? Walinya siapa? Gimana? Terus bagaimana nanti hukum poligami laki dengan lelaki? Ya, repot, berkelahi terus ya. Saya boleh dengan nikah dengan laki 4 orang. Ya gimana laki 4 orang kemudian kacau ya. Oleh karenanya saya katakan ini perbuatan yang sangat aneh, kok bisa dihalalkan? Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi para malaikat mengatakan innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sungguh mereka akan didatangi oleh azab yang tidak mungkin tertolak lagi. Wahai Ibrahim, ini sudah keputusan Allah, tidak bisa diganggu gugat bahwasanya mereka akan diazab.
Akhirnya setelah melewati Nabi Ibrahim, berangkatlah para malaikat tersebut menuju ke Nabi Lut. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah atau oleh Al-Qurtubi, ya, jarak antara negeri atau rumahnya Nabi Lut dengan rumahnya Nabi Ibrahim sekitar arba'a farasikh, yaitu sekitar 20-an kilo, ya. Jadi enggak terlalu jauh, atau 30 kilo sekitar gitulah. Maka berangkatlah para malaikat menuju ke Nabi Lut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Tatkala datang para rasul kami, para malaikat kepada Nabi Lut, maka si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a, maka Nabi Lut merasa berat dan sulit, ya. Wa qala hadza yaumun 'asib. Nabi Lut berkata, ini perkara yang berat. Sesak dada Nabi Lut. Kenapa? Nabi Lut tidak tahu ini malaikat, sama seperti Nabi Ibrahim, sama-sama tidak tahu. Dan Nabi Ibrahim juga tidak mengabarkan kepada Nabi Lut, ya. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada SMS, ya. Entar datang, lagi malaikat datang, tidak tahu. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim pamannya tidak tahu itu para malaikat, itu adalah para malaikat, Nabi Lut pun tidak tahu bahwasanya itu para malaikat. Sehingga waktu para malaikat tersebut datang dalam bentuk manusia yang tampan, Nabi Lut ketakutan. Kenapa? Bahaya ini, orang-orang ini tampan-tampan datang ke sini. Sementara kampungnya seluruhnya apa? Homoseksual. Dan disebut oleh para ahli tafsir seluruhnya homoseksual. Tidak ada yang tidak homoseksual, seluruhnya. Makanya Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal muslimin. Fama wajidna fiha minal mu'minin. Fama wajidna fiha ghairu baiti minal muslimin. Tidak kami dapati dalam kampung tersebut kecuali satu rumah yang Islam. Seluruhnya semua apa? Praktisi homoseksual. Nah, sekarang datang orang-orang tampan, subhanallah. Jadi Allah ingin mengazab mereka dengan mendatangkan malaikat-malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang tampan. Dan para ulama menyebutkan mereka sangat tampan mereka tidak wajar. Jadi para malaikat yang datang ini tampannya tidak wajar, ya. Antum tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam waktu para wanita melihat Nabi Yusuf, kemudian mereka potong-potong tangan-tangan mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Artinya menunjukkan malaikat itu identifikasikan dengan ketampanan. Kalau menjelma jadi manusia tampan, dan benar para ulama menyebutkan mereka datang dalam kondisi yang tampan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengazab mereka tatkala mereka sedang di puncak-puncak syahwat mereka menggebu-gebu. Ya, ada orang seperti itu diazab oleh Allah tatkala mereka di puncak kezaliman, ada. Seperti Firaun, kapan diazab? Firaun pertama kali mengaku sebagai Tuhan masih ada tawadhu sedikit. Dia mengatakan apa? Ya. Dia mengatakan ma alimtu lakum ila, gimana ayatnya? Dalam ayat dia mengatakan alaisa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Jadi dia mengatakan, bukankah saya adalah raja Mesir? Mesir ini seluruh milik saya, bukankah sungai-sungai mengalir di bawahku? Kata para ulama, pertama kali dia mengaku sebagai Tuhan apa? Mesir. Jadi bukan Tuhan Lombok, Tuhan Jawa, Tuhan Indonesia, enggak, Tuhan Mesir dulu. Setelah itu, setelah 40 tahun kemudian baru ngaku sebagai Tuhan yang paling top. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Indonesia, ada Tuhan Amerika, maka saya yang paling tinggi, Tuhan Mesir. Sehingga Allah mengatakan fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazab Firaun dengan azab yang terakhir dan azab yang pertama. Dia melakukan dua jenis maksiat, ngaku sebagai Tuhan Mesir dan ngaku sebagai Tuhan yang paling top, ada dua azab Allah berikan. Jadi orang semakin banyak melakukan maksiat, azabnya juga semakin banyak di neraka. Sebagaimana Firaun. Dan kapan dibinasakan oleh Allah? Tatkala di puncak-puncak kesombongan. Tatkala dia merasa sebagai Tuhan yang paling top, baru Allah binasakan dia. Nah, mereka ini juga wallahu a'lam bishawab. Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat tampan sehingga mereka di puncak-puncak syahwat. Ada santapan lezat di rumahnya siapa? Nabi Lut. Mereka berdatang rame-rame. Di situ Allah mengazab mereka. Allah tidak mengutus para lelaki yang wajahnya biasa-biasa saja, tidak. Allah mengutus malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Yang inilah menjadikan Nabi Lut sesak dadanya. Wah, gimana ini? Bahaya ini. Apalagi istri Nabi Lut berkhianat. Allah menyebutkan apa? Wa daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat perumpamaan tentang orang-orang kafir, tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut.
Mereka berdua adalah istri-istri dua hamba yang soleh. Fakhanatahuma, dan mereka berdua berkhianat kepada suami mereka berdua. Falam yughni anhuma minallahi syai'a. Suami mereka berdua tidak bisa menolong dua istrinya ini. Meskipun dua ini nabi, tidak bisa menolong dua istrinya. Kata Allah, udkhala wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua dalam neraka jahanam. Di antara pengkhianatan istri Nabi Lut, dia mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya telah datang santapan-santapan lezat di rumah saya. Ada laki-laki yang sangat tampan. Maka Nabi Lut ketakutan tatkala itu, ya karena dia khawatir tamu-tamunya diganggu. Dan benar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Maka datanglah kaumnya yuhra'un ilaihi. Yuhra'un disebutkan oleh para ulama ahli tafsir artinya bersegera, bergegas. Dan tidak disebutkan kecuali orang yang datang segera dalam kondisi ketakutan atau gemetar atau ada suatu hasrat. Jadi datang dalam kondisi syahwatnya apa? Menggebu-gebu. Jadi begitu dikabarkan ada laki-laki ganteng ya, sudah apa? Sudah syahwatnya sudah muncak sampai sini ya. Jadi bersegera menuju ke mana? Ke rumah Nabi Lut. Yuhra'una ilaihi. Bersegera menuju sana. Kenapa? Ada santapan lezat. Dalam ayat yang lain, wajah ahlul madinati yastabshirun. Datang satu kampung seluruhnya datang kepada Nabi Lut. Seluruhnya homo. Yastabshirun, bergembira. Kenapa? Ada santapan lezat di rumah Nabi Lut. Ini yang mereka nanti-nanti. Ada laki-laki yang tampan. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan mereka sebelumnya telah melakukan maksiat-maksiat, di antaranya praktek homoseksual, di antaranya mereka merampok ya, di antaranya mereka berbuat kesyirikan. Maka datanglah mereka semua ke rumah Nabi Lut. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi Lut berdiri di depan pintu menghalangi mereka. Jangan, kata Nabi Lut ya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athaharu lakum. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, ini putri-putriku. Ya. Kalau kalian ingin berhubunganlah dengan yang wajar, menikahlah dengan putri-putriku. Berhubungan dengan kubul bukan dengan dubur. Silakan. Dalam ayat yang lain kata Nabi Lut, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar ingin berhubungan dengan putri-putriku. Ada yang mengatakan maksudnya putri-putriku di sini adalah para wanita yang wajar, karena seluruh seorang nabi seperti seorang ayah. Jadi maksudnya banati artinya para wanita yang ada di kampung tersebut. Jangan dengan para lelaki. Mereka enggak mau. Kata Nabi Lut, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian permalukan aku, menghinakan aku di depan tamu-tamuku. Jadi dalil kedua Nabi Lut, kalau kalian memang ya tidak mau mendengarku, tidak mau menikah dengan para wanita, hormatilah aku, ini tamu-tamuku, jangan ganggu. Jangan kalian permalukan aku. Ini tamu-tamuku, jangan ganggu. Jadi Nabi Lut mengatakan demikian. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian permalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid? Bukankah di antara kalian ada orang yang cerdas yang mau mendengar nasihat? Apa jawaban kaum Nabi Lut? Mereka sudah mabuk kepayang, sudah lihat laki-laki tampan. Ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut la fi sakratihim ya'mahun, dalam kemabukan dan dalam kebutaan. Benar-benar sudah apa? Sudah syahwatnya sudah sampai di ubun-ubun. Jadi mereka tidak peduli nasihat Nabi Lut. Mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kau sudah tahu kami tidak hasrat dengan anak-anak putri-putrimu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kau sungguh-sungguh sudah tahu apa yang kami kehendaki. Kau sudah tahu wahai Lut, kami tidak butuh dengan kubul. Yang kami inginkan adalah dubur. Ini perkataan siapa? Kaum Nabi Lut. Antum bayangkan bagaimana posisi Nabi Lut yang setengah mati. Ada tamu-tamunya tampan, datang para homo lagi demonstrasi. Cepat. Kira-kira gimana? Wow, kekar-kekar semua kemudian demonstrasi, minta laki-laki, ya gimana? Nabi Lut berusaha melawan, tapi tidak bisa. Nabi Lut mengatakan, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya saya punya kekuatan. Nabi Lut sendirian, dia tidak punya kabilah, dia datang untuk dakwah kaum Sodom. Dia tidak punya kabilah, dia tidak bisa membela dia. Tidak bisa ada sukunya yang bisa mengusir mereka. Au awi ila ruknin syadid, atau saya bisa bersandar kepada kekuatan yang kuat. Akhirnya mereka pun mengancam Nabi Lut sebagaimana disebut oleh al-tafsir. Mereka mengancam, "Wahai Lut, serahkan itu, ya.
Kalau tidak, ingat besok subuh akan terjadi apa yang terjadi. Mereka mengancam Nabi Lut. Dan Nabi Lut masih belum sadar bahwasanya ini adalah malaikat. Dia tidak sadar. Tatkala mereka mulai mengancam Nabi Lut, ya, dan mereka hendak menerobos, ya, disebutkan dalam ayat yang lain, malaikat Jibril menampar mata-mata mereka. Kata Allah, "Wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum." Sungguh mereka telah merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya, maka kami pun butakan mata-mata mereka. Sehingga mereka pun terusir dan mereka mengancam akan datang, ya, di subuh hari sebelum subuh untuk membalas kepada Nabi Lut. Dan Nabi Lut ketakutan, maka tatkala itu malaikat pun membongkar hakikat mereka dengan berkata, Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, sungguhnya kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan bisa mengganggumu. Fa asri bi ahlika bi qata'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak. Maka berjalanlah engkau dengan keluargamu di tengah malam dan jangan seorang pun dari kalian nengok ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguh istrimu akan terkena azab sebagaimana azab yang akan menimpa kaumnya. Inna mau'idahumus subuh, sungguhnya waktu azab yang akan menimpa mereka adalah di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh adalah waktu yang sangat dekat. Kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena disebutkan oleh tafsir, Nabi Lut mengatakan, "Ayo segerakan turunkan azab kepada mereka." Kata para malaikat, "Enggak, subuh baru datang apa? Azab. Bukankah subuh itu dekat?" Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kata Allah subhanahu wa taala, ya, keluarlah kalian dan jangan sekali-sekali nengok ke belakang kecuali istrimu. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apakah istri Nabi Lut ikut keluar bersama Nabi Lut atau dia kanat minal ghabirin, tertinggal di rumah, tidak ikut keluar. Ada pendapat yang mengatakan tatkala Nabi Lut keluar bersama dua putrinya, istrinya tertinggal di rumah dan akan tertimpa azab sebagaimana menimpa kaumnya. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Lut keluar bersama istrinya, anak-anaknya keluar semua menyelamatkan diri. Namun tatkala turun azab, ada suara yang menggelegar, suara yang begitu keras. Istrinya nengok ke belakang. Kenapa? Dia kasihan sama kaumnya. Dia mengatakan, "Wah kaumah." Dia mengatakan, "Wahai kaumku," ya. Dia berteriak, kaumnya kena azab, maka dia pun balik, maka dia pun kena azab. Kenapa? Dia kasihan, ya. Kasihan sama kaumnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang pelaku maksiat kasihan sama pelaku maksiat yang lain, maka dia pun terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu pada ayat yang ke-82, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Allah Subhanahu wa taala, tatkala telah datang keputusan kami, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami angkat, ya. Kami jadikan yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Jadi disebutkan malaikat Jibril, sebagian tafsir menyebut malaikat Jibril dengan sayapnya memotong negeri kaum Lut. Kemudian diangkat ke langit sampai di atas, kemudian dijatuhkan ke bawah. Tatkala dijatuhkan ke bawah, jadi ada suara rajfah, ada suara halilintar yang begitu kuat, suara guntur yang begitu kuat. Kemudian mereka diangkat, kemudian mereka dijatuhkan, kemudian dihujani dengan hujan batu yang min sijilin mandud, yaitu batu yang keras dan batu yang panas serta batu yang bertubi-tubi datang kemudian menyerang mereka. Kata Allah, musawwamatan 'inda rabbik, yang telah diberi tanda oleh Rabbmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan musawwamatan, diberi tanda batu-batu tersebut. Kata mereka bahwasanya batu-batu tersebut telah ditugaskan oleh Allah. Ini batu-batu khusus untuk melempari si fulan dari kaum Nabi Lut. Batu-batu ini untuk melempari si fulan. Batu-batu ini untuk istrinya Nabi Lut. Batu-batu ini pokoknya semuanya sudah dinamain. Oleh karenanya kata para ulama, sebagian kaum Nabi Lut ada yang tidak hadir waktu kejadian di kampungnya. Mungkin lagi safar, lagi berdagang, ya, atau lagi munadzar tempat lain. Dia lagi di luar, meskipun tidak di kampung tersebut, batu-batu tersebut mengejar. Kenapa? Sudah diberi tanda oleh Allah batu-batu ini untuk si fulan dari kaum Nabi Lut, meskipun tidak hadir di kampung tersebut.